Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan penalaran deduktif, induktif, dan abduktif. Adapun dari pembahasan ketiga jenis penalaran tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu penalaran. Penalaran adalah proses berpikir berdasarkan pengamatan indera atau observasi empirik yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Adapun jenis metode penalaran adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penalaran deduktif. Ini secara umum bisa kita simpulkan kalau untuk penalaran deduktif itu adalah penalaran dari umum ke khusus. Kemudian yang kedua adalah penalaran induktif. Ini bisa kita simpulkan secara global bahwa penalaran induktif itu adalah penalaran dari khusus ke umum. Kemudian yang ketiga adalah penalaran abduktif, yaitu untuk memperoleh argumentasi terbaik. Berikutnya penjelasan secara detail terkait dengan penalaran deduktif atau penalaran dari umum ke khusus, diantaranya sebagai berikut. A. Proses penalaran yang bertujuan untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap khusus berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum. B. Deduksi merupakan suatu penalaran untuk menyimpulkan hal khusus dari sejumlah proposisi umum. C. Untuk menarik kesimpulan secara deduktif diperlukan pola pikir yang disebut silogisme yang tersusun dari dua buah pernyataan atau premis dan sebuah kesimpulan atau konklusi. Contoh penalaran deduktif yang pertama seperti ini. Semua manusia akan meninggal dunia. Ini adalah premis 1. Kemudian si fulan adalah manusia. Ini merupakan premis yang kedua. Maka konklusinya adalah si fulan akan meninggal dunia. Kemudian contoh yang kedua, hardware adalah komponen komputer. Ini premis 1. Hard disk merupakan piranti hardware. Premis kedua. Maka hard disk adalah komponen komputer. Ini sebagai konklusinya. Adapun jenis penalaran deduktif, yang pertama adalah silogisme. Kemudian silogisme dibagi menjadi dua, yaitu silogisme negatif dan silogisme error. Kemudian yang kedua dari jenis penalaran deduktif adalah entimen. Penjelasan terkait dengan silogisme. A. Silogisme adalah proses membuat kesimpulan secara deduktif. B. Silogisme tersusun dari dua proposisi atau pernyataan dan konklusi atau kesimpulan. C. Silogisme dirangkai dari tiga buah pendapat yang terdiri dari dua pendapat dan satu kesimpulan. Penjelasan terkait dengan silogisme negatif. Setiap kalimat yang di dalamnya terdapat kata bukan ataupun tidak pada premisnya. Jadi setiap kalimat yang di dalamnya terdapat kata bukan ataupun tidak, maka itu dikategorikan sebagai silogisme negatif. Contohnya sebagai berikut. Premis 1. Penderita kurang darah tidak boleh makan buah melon. Premis kedua. Si fulan menderita penyakit kurang darah. Konklusinya, si fulan tidak boleh makan buah melon. Berikutnya adalah silogisme error.
Penjelasannya sebagai berikut. Diperlukan kecermatan dalam menarik kesimpulan menggunakan penalaran silogisme. Untuk merumuskan premis, diwajibkan mencermati setiap kalimat yang akan dibuat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Contoh, premis 1, si Fulan lulus ujian CPNS. Premis kedua, si Fulan rajin menabung dan tidak sombong. Konklusinya, orang yang lulus ujian CPNS karena rajin menabung dan tidak sombong. Maka, konklusi di atas adalah salah karena tidak terdapat premis umum. Berikutnya adalah entimen. Entimen adalah penalaran deduksi secara langsung atau tanpa silogisme premis, atau tidak diucapkan karena sudah diketahui. Contoh, premis 1. Penderita kurang darah tidak boleh makan buah melon. Premis kedua, si Fulan menderita penyakit kurang darah. Konklusinya, si Fulan tidak boleh makan buah melon. Maka entimen sebagai berikut, si Fulan tidak boleh makan buah melon karena menderita penyakit kurang darah. Yang kedua adalah penalaran induktif. Adalah proses penarikan kesimpulan dari kasus-kasus nyata secara individual atau khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Atau bisa kita ambil dalam bentuk kalimat yang lain adalah sebagai berikut. Suatu penalaran yang berasal dari pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus atau tunggal, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Contoh, elang punya mata, kucing punya mata, kerbau punya mata. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap hewan punya mata. Yang ketiga adalah penalaran abduktif. Abduksi adalah metode untuk memilih argumentasi terbaik dari sekian banyak argumentasi yang mungkin. Kemudian abduksi sering disebut dengan argumentasi menuju penjelasan terbaik. Adapun pertimbangan-pertimbangan pada abduktif adalah sebagai berikut. Di antaranya adalah kesederhanaan. Kita menjelaskan segala hal dengan bahasa yang ringan dan tidak ada bantahan dari pihak lain. Kemudian koherensi, sebisa mungkin pilih penjelasan yang sesuai dengan apa yang diyakini para ahli tentang dunia. Kemudian prediktabilitas, sebisa mungkin pilih penjelasan yang paling banyak menghasilkan prediksi yang dapat disangkal atau diiyakan. Komprehensi, sebisa mungkin pilih penjelasan yang paling lengkap dan meninggalkan sedikit sekali ketidakjelasan. Contoh pada abduktif adalah sebagai berikut. Andai kita mengetahui bahwa seseorang yang bernama Bob selalu mengendarai mobilnya dengan sangat cepat jika sedang mabuk, maka pada saat kita melihat Bob mengendarai mobilnya dengan sangat cepat, maka kita berkesimpulan bahwa Bob sedang mabuk. Demikian tadi penjelasan terkait dengan penalaran deduktif, induktif, dan abduktif. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.